disusun dengan menggunakan prinsip link and match. Ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang kerja yang membutuhkan SDM terkait dengan komputer level basic dan media. Sekalipun program pendidikan ini bersifat non-formal dan diprioritaskan bagi alumni SMA, ada juga peserta yang berpendidikan S1 yang ikut bergabung dengan tujuan mendapatkan skill tambahan agar dapat lebih bersaing. Program pendidikan 1 tahun Prima Education Center telah menamatkan 12 angkatan. Para alumni terserap pada dunia kerja seperti lembaga pendidikan, perusahaan distribusi, telekomunikasi, perbankan, perusahaan media, dan lain-lain. Dan mereka bukan hanya bekerja di Kabupaten Bone, melainkan juga di provinsi lain, baik di Indonesia Timur maupun di Indonesia telah diterima bekerja. Mereka diterima bekerja baik pada instansi mitra tempat mereka magang maupun pada instansi lain. Para wisudawan wisudawati yang kami cintai, dunia kerja yang akan Anda hadapi di lapangan nanti adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang demikian ketat, sehingga kalian dituntut untuk berjuang dengan keras dan cerdas agar survive dalam persaingan tersebut. Janganlah pernah berhenti untuk terus berjuang menghadapi semua tantangan itu. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, kebiasaan belajar, dan semangat yang telah kalian miliki, kami percaya kalian semua dapat selalu meraih kesuksesan dalam mengejar karir dan cita-cita. Kalian juga harus memiliki kesiapan-kesiapan yang prima guna meraih. Jumlah wirausahawan atau entrepreneur Indonesia baru 0,2% dari jumlah penduduk. Sedangkan salah satu syarat sebagai negara maju, dikatakan maju, adalah jumlah entrepreneurnya minimal 2%. Jadi kita masih butuh sampai 9 kali lipat. Yang penting diketahui bahwa syarat agar dapat menjadi seorang pengusaha yang sukses, diantaranya Anda memiliki jiwa wirausaha yang kuat, pantang menyerah, berani, jujur, kreatif, menyukai perubahan, tidak cepat puas, tidak cepat panik, keinginan kuat untuk terus belajar, menjalin hubungan yang luas dengan orang-orang baik, menjadi pendengar, kami ulangi, menjalin hubungan yang luas dengan orang-orang baik, menjadi pendengar yang baik dan tidak serakah. Dengan skill yang Anda miliki, Anda dapat berusaha di bidang grafika, jual beli dan teknisi komputer, web designer, internet marketing, dan lain sebagainya. Kalian dapat memanfaatkan peluang global. Kalau bisa mencontoh, kalian bisa mencontoh warga desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Mereka dapat memperoleh penghasilan yang lumayan tanpa perlu meninggalkan rumah, cukup punya laptop dan internet. Di daerah ini, ratusan warga menekuni profesi sebagai desainer logo. Bahkan bukan sembarang logo yang mereka buat, namun logo dari beberapa perusahaan besar yang mayoritas berasal dari luar negeri, di antaranya Australia, Amerika, Cina, Korea, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Beberapa dari mereka mendapat penghasilan puluhan juta. Mulai rintis sejak 2012. Dan orang-orang yang terlibat di situ, desainer logo itu awalnya sebagian ada di antaranya adalah buruh tani, supir bus yang tidak tahu menggambar dengan komputer. Tapi karena dia melihat ada orang yang berhasil, dia berusaha belajar dari orang yang sudah berhasil. Nah, dengan kesungguhannya akhirnya mereka bisa sukses. Kalian yang saat ini punya skill di bidang grafis tentu bisa berhasil seperti mereka, bahkan lebih. Wisudawan wisudawati yang saya cintai, saya ingin berpesan dan menekankan beberapa hal penting untuk para wisudawan wisudawati sebagai penting untuk menjadi perhatian agar saudara-saudara dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan perlu Anda ingat bahwa sebaik-baik manusia yaitu manusia yang lebih banyak bermanfaat bagi sesama. Pada era globalisasi ini akan selalu terjadi kompetisi yang ketat. Untuk itu berkompetisilah dengan jujur dan berani.
Rebutlah kemenangan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan orang lain atau cara lain yang tidak sehat. Memenangkan suatu kompetisi dengan kekuatan yang datang dari kita sendiri, kemenangan itu akan langgeng dan nikmat. Dan penghargaan yang sama kepada pimpinan instansi dan perusahaan mitra yang memberi kesempatan on job training bagi peserta belajar maupun rekrutmen terhadap alumni kami. Demikian pula pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pengajar dan pengelola Prima Education Center atas dedikasi, loyalitas, pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan pada lembaga ini. Terima kasih yang sama pula saya sampaikan kepada para orang tua dan keluarga wisudawan, wisudawati, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam sambutan ini, agar mendukung putra-putrinya untuk berkarir. Jangan dikungkung. Beberapa hari yang lalu saya ke sebuah perusahaan mitra, yaitu penjualan dan servis komputer, menanyakan prestasi kerja siswa kami yang praktek di sana. Pimpinannya mengatakan bahwa prestasinya cukup baik, bahkan kami mau merekrutnya dan menempatkan di kabupaten lain. Namun itu tidak jadi karena orang tua siswa tidak memberi izin dengan alasan jauh. Ini kami agak sesalkan karena perusahaan tersebut punya jaringan yang luas dan bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan Bapak Bupati Bone atau yang mewakili dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Program Pendidikan 1 Tahun Prima Education Center, yang kami hormati Ketua Program Pendidikan 1 Tahun Prima Education Center, yang kami hormati para pendidik di Prima Education Center, yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, jajaran Dinas Pendidikan, yang kami hormati Bapak dari jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, orang tua wisudawan, wisudawati, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan Bupati, perlu kami sampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Bupati sehubungan pada hari ini tidak sempat hadir di tempat ini karena ada kegiatan di Jakarta besok pas tanggal 4 di Istana Negara dalam rangka penerima penganugerahan di bidang ketahanan pangan. Olehnya itu beliau memerintahkan saya untuk mewakilinya sekaligus membacakan sambutannya. Selanjutnya kami bacakan sambutan Bapak Bupati Bone. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara wisuda program pendidikan 1 tahun Prima Education Center angkatan 12 dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh nuansa kekeluargaan. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan program studinya di lembaga Prima Education Center ini. Bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini adalah
merupakan suatu prosesi pengukuhan akan keberhasilan saudara dalam menyelesaikan studi di lembaga pendidikan ini, dan sekaligus langkah awal bagi alumni lembaga pendidikan ini untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku pendidikan. Hal ini juga merupakan momentum yang sangat tepat bagi Prima Education Center untuk senantiasa mengevaluasi kinerja dan kualitas selama 1 tahun akademik. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membuka program profesi 1 tahun dan menyelenggarakan berbagai jenis kursus keterampilan, maka lembaga pendidikan Prima Education Center dituntut tidak hanya menghasilkan alumni yang menghasilkan keterampilan khusus, tetapi dibarengi pula dengan mewujudkan sumber daya manusia yang beretika dan berakhlak mulia serta mampu menjadi teladan di masyarakat. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian memiliki kemampuan dalam menghadapi kompetisi global dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya. Dalam menghadapi kompetisi global dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk belajar dan kemampuan untuk melakukan adaptasi kompetisi global. Mau tidak mau, suka tidak suka, mengharuskan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat long life learning, belajar sepanjang hayat. Kepada negara-negara lain yang masih dalam lingkup Asia Tenggara dengan mudah, salah satu kebijakan adalah dengan tidak menerapkan biaya masuk, basis produksi yang digalakkan ini menjadikan arus barang jasa, implementasi dan tenaga terampil, serta aliran modal pun lebih mudah dan bebas keluar masuk ke satu negara. Bahwa wisuda ini bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan bagian dari proses menata diri melalui perubahan pola pikir dan pola tindak ke arah yang lebih baik. Tantangan masa depan yang akan dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mengoptimalkan kompetensi angkatan kerja sebelum memasuki dunia kerja sebagai salah satu bentuk antisipasi persaingan tenaga kerja menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Pemerintah daerah sendiri senantiasa membuka kesempatan serta memberikan bantuan fasilitasi bagi setiap upaya pendidikan kualitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut mengamanatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi dalam kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia, khususnya di kabupaten kota yang dilakukan oleh belajar maupun mahasiswa. Pemerintah daerah senantiasa merespon positif. Hal ini adalah merupakan wujud sinergitas antara pemerintah daerah kabupaten Bogor dengan institusi pendidikan, khususnya dalam upaya pembangunan pendidikan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak lembaga Prima Education Center untuk tetap mengembangkan pola pendidikan yang lebih baik lagi dan semoga dapat lebih meningkat lagi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda. Wisudawati, program pendidikan 1 tahun, Prima Education Center, angkatan ke-12,
tahun program 2014-2015. Kamis 3 Desember 2015. Andi Helmiana, laporan PKL pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone. Wiwi Winarti, laporan PKL pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Salma, laporan PKL pada SMA Negeri 1 Maret. Isnaini, laporan PKL pada PT Mega Putra Sejahtera Makassar. Sri Hasmanian, laporan PKL pada LKP Prima Education Center. Astuti, laporan PKL pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Rosniati, laporan PKL pada Notaris Edianto SH MKM. Farida, laporan PKL pada Perum Bulog. Andi Fauzan, laporan PKL pada Distrik Grafika. Sultan Hasanuddin, laporan PKL pada PT PLN Persero area Watapone Rayon Uloy. Muhammad Yunus, laporan PKL pada Pico Digital Printing. Sulpadi, laporan PKL pada SMA Negeri 1 2 Bocoy. Suwardi, laporan PKL pada STKIP Muhammadiyah Bone. Radinal M, laporan PKL pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Ismail, laporan
Imran, laporan PKL pada Dadit Print. Fikran Utomo, laporan PKL pada LKP Prima Education Center. Adi Hartika, laporan PKL pada SDKIP Muhammadiyah Bone. Muhammad Yunus, laporan PKL pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Wawan Setiawan, laporan PKL pada Kurnia Computer System. Faisal, laporan